Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah wafat dan sedang menunggu dimakamkan, kaum muslimin mengadakan pertemuan di Safiqah, yaitu balai kota. Mereka membicarakan siapa sosok yang tepat untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kelompok Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubaidah menjadi pemimpin atau yang menggantikan Rasulullah SAW. Kabar itu terdengar para sahabat dan keluarga yang sedang mengurus jenazah Nabi. Lalu 3 orang sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah menyusul ke pertemuan tersebut. Saat kelompok Ansor bertemu kelompok Muhajirin, terjadi perdebatan, masing-masing bersikukuh mengajukan calon pemimpin pengganti Nabi. Perundingan tak juga mencapai titik temu sampai Abu Ubaidah menyampaikan, "Sahabat-sahabatku dari kalangan Ansor, kalian adalah pihak yang pertama menolong dan membantu agama Islam. Oleh karena itu, janganlah kamu menjadi orang pertama yang memecah belahkan atau merusak Islam." Setelah suasana tenang terjadi, terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. 1. Peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah atau yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar salah satu pemeluk Islam pertama atau awal, salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama peninggalan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummu Khair Salamah yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW karena Abu Bakar adalah orang yang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Prestasi yang dicapai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain, yang pertama itu menumpas orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. 2. Memerangi suku-suku yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, memberantas pemberontakan dari orang-orang yang murtad. Yang keempat, menugasi Zaid bin Sabit untuk menyusun mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya, yaitu Aisyah, di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah. 2. Peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab ditunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya atau sebagai khalifah. Penunjukan ini berdasarkan pada kenangan beliau tentang pertentangan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor.
Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi di Mekkah, Jazirah Arab. Umar bin Khattab lahir di Mekkah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzai. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Umar memiliki julukan yang diberi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan keburukan, atau kebenaran atau kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, khalifah menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya kurang waktu 2 tahun atau 642 sampai 644 Masehi, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekuasaan Romawi Timur. Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Prestasi yang diraih oleh Khalifah Umar bin Khattab diantaranya yaitu menjadikan kota Madinah sebagai pusat kota untuk tempat mengkaji Al-Quran dan fikih. Selain itu, Umar bin Khattab juga membuat kalender untuk orang Islam, yang mana kalender tersebut dinamakan kalender Hijriyah. Prestasi yang diperoleh Umar diantaranya lagi adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam dan mengatur sistem administrasi keuangan negara. Umar bin Khattab wafat yaitu karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau yang dinamakan Fairuz, yang merupakan salah seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam. Setelah Persia ditaklukkan oleh Umar, pembunuhan ini dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.